Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kita seperti biasa ada Bapak Rito Setiawan, Ketua Umum BPI, dan juga ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Nah, teman-teman, kali ini kita mencermati ada satu artikel, ya, opini khusus dari Investor Daily, ya, dari mungkin kita sudah kenal juga ya, dari seorang senior, Bapak Richard Burton, ya, Bapak Dr. Richard Burton yang menanggapi membuat opini mengenai undang-undang konsultan pajak. Perlu atau tidak perlu ya? Mungkin saya bacakan ini dulu deh. Persoalan pajak adalah persoalan hukum, tidak mudah dipahami. Norma undang-undang pajak kerap dinyatakan jelas, padahal tidak jelas, alias ambigu, atau kabur, vagueness. Normanya kerap menimbulkan lebih dari satu makna atau ambigu. Nah, teman-teman mungkin baca sendiri ya. Ini ada di Investor Daily. Teman-teman silakan dibaca sendiri. Nah, kita pengen minta pendapat dari Pak Rey ya, selaku ahli hukum di dunia pajak. Perdebatan mengenai undang-undang konsultan pajak kan sudah dari puluhan tahun yang lalu nih Pak, sampai sekarang nggak kelar-kelar. Kita nggak tahu masalahnya apa, eh, kadang-kadang dicegah oleh Menkeu-nya, kadang-kadang dicegah oleh DJP-nya, kadang-kadang DPR-nya, apalah alasannya macam-macam ya. Kita sih wajib pajak ya enjoy-enjoy aja, ya. Wajib pajak tidak merasa terpengaruh, tapi mungkin di level para praktisi menjadi sesuatu yang sensitif nih bagi mereka. Nah, bagaimana Pak Rey menanggapinya dari sisi hukum pajak? Silakan Pak Rey. Ya. Terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Ini Hmm. menarik kembali untuk dikaji ya. Dan ini sudah menjadi perdebatan tiada henti. Ya, mungkin sejak organisasi konsultan pajak berdiri ya 60 tahun yang lalu, katanya begitu ya. Organisasi konsultan pajak yang paling tua sampai sekarang masih membahas mengenai undang-undang konsultan pajak. Tapi secara khusus sesi hari ini saya akan memberikan pendapat sehubungan dengan komentar penulis ya yang sudah kita kenal secara bersama. Ya, beliau Dr. Richard Burton menulis mengenai urgensi undang-undang konsultan pajak. Ya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya sebelum saya memberikan pendapat mengenai tulisan beliau, saya perlu menyampaikan Pak Rinto dan Pak Awan bahwa konsultan pajak itu menurut saya bukan profesi karena tidak pernah disebutkan dalam undang-undang manapun ya tidak ada undang-undang HPP menyebutkan konsultan pajak profesi, Hmm. undang-undang KUP juga tidak menyebutkan itu, PMK Ya. juga secara khusus tidak menyebutkan frase profesi ya, tapi PMK 229 111 menyebutkan tentang konsultan pajak, tapi narasi yang menyebut Hmm. profesi yang legal sama seperti profesi-profesi lain misalnya advokat, notaris, profesi dokter, kemudian profesi arsitek, kemudian profesi eh, bidan, ya, dan profesi-profesi yang lain yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan itu tentunya berbeda, ya, dengan tanda petik mereka menyebutnya profesi konsultan pajak, ya. Nah, oleh karena itu saya perlu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan profesi dalam Undang-Undang HPP ya maupun Undang-Undang KUP itu adalah kuasa wajib pajak. Itu sudah jelas sekali bunyinya di pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP dan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP. Nah, sangat disayangkan Pak Awan dan Pak Rinto Ya. ya, ketika pemeriksa pajak atau pemeriksa bukper yang ada di lebih dari 250 KPP, ya, termasuk 34 kanwil, termasuk satu kantor pusat di Republik ini, ketika bertemu dengan kuasa wajib pajak, yang ada di benak mereka itu adalah bahwa kuasa wajib pajak sama dengan konsultan pajak. Sudah jelas di dalam penjelasan pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP ya yang mengenai perubahan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan kuasa itu adalah konsultan pajak dan pihak lain yang punya kompetensi. Sementara PMK-nya yang mengatur mengenai konsultan pajak sudah ada, PMK 229 dan 111. Namun PMK mengenai pihak lain itu belum ada, ya. Tapi yang saya mau katakan, profesi itu namanya kuasa wajib pajak. Siapa mereka? Cuma ada dua, konsultan pajak dan pihak lain. Jadi, tidak bisa disebutkan konsultan pajak sebagai profesi.
kalau menyebutkan konsultan pajak sebagai profesi, maka kita juga harus secara berimbang di mata hukum menyebutkan pihak lain juga profesi, ya. Tapi kalau ditanya profesinya apa? Pihak lain bisa saja mereka menyebutnya apa? Praktisi pajak, ya. Tapi secara undang-undang di dalam penjelasannya tidak pernah menyebutkan bahwa secara khusus konsultan pajak adalah profesi. Yang ditegaskan di dalam batang tubuhnya adalah kuasa wajib pajak. Nah, jadi saya harus mengatakan seharusnya yang menjadi profesi adalah kuasa, ya. Siapa itu? Ya, latar belakangnya boleh konsultan pajak, boleh pihak lain. Pihak lain siapa? Boleh akuntan publik, boleh advokat, boleh notaris, boleh arsitek, ya, boleh dokter, sepanjang punya kompetensi. Ya. Nah, pemahaman yang tidak sejalan dengan ini itu membuktikan bahwa edukasi atau pemahaman fiskus di lapangan itu juga masih sangat minim literasi, ya, sangat minim literasi, ya. Nah, kalau minim literasi, maka pemeriksaan pajak atau bukper itu kan menjadi jauh dari mutu. Kalau jauh dari mutu, maka tidak berkeadilan. Kalau tidak berkeadilan, ya maka tentunya diduga ada pelanggaran, ya ada pelanggaran prosedur di situ karena jauh dari mutu. Ada juga pelanggaran substansi mungkin atau wewenang. Nah, oleh karena itu kembali lagi kita harus mempunyai lagu baru Pak Rinto dan Pak Awan. Lagunya tadi kan saya sudah sebutkan kalau di pemeriksaan keberatan dan banding gitu ya. Nah, Iya, iya. sekarang lagu kebangsaan untuk kuasa WP itu harus ada yang baru. Ya, ya. Jadi yang barunya itu bukan konsultan pajak, tapi kuasa wajib pajak, ya. Puasa masih macam. Ya, jadi lagu kebangsaannya harus direvisi nih, gitu ya. Lagu Hmm. kebangsaannya bukan konsultan pajak, tapi lagu kebangsaannya adalah kuasa Puasa wajib ya, pajak. pajak. Ya, kalau kemudian mereka ingin meminta kompetensinya, ya silahkan diminta kan. Nanti tinggal kuasanya menunjukkan. Misalnya mana brevetnya, kan begitu ya. Mana USKP-nya, itu teknis saja. Tapi lagunya harus beda nih Pak Rinto dan Pak Awan ya. Lagunya harus jangan dikunci gitu loh. Lagunya, lagu kebangsaannya jangan dikunci di konsultan pajak. Tapi lagunya itu harus kuasa wajib pajak. Nah, kembali ke tulisan penulis nih, Dr. Richard Burton. Beliau mengatakan bahwa tidak ada urgensinya untuk menerbitkan atau mengundangkan undang-undang konsultan pajak dengan dua alasan. Satu, alasan kompetensi. Menurut beliau bahwa undang-undang konsultan pajak itu ya tidak ada urgensinya karena memang kompetensi di bidang perpajakan itu adalah multidisiplin. Terbukti bahwa fakultas yang mengampuni mengampu ya itu adalah bukan hanya fakultas ekonomi dan bisnis khususnya akuntansi tapi juga fakultas ilmu administrasi dan terutamanya fakultas hukum, ya. Kalau kita bicara mengenai undang-undang contohnya Pak Awan dan Pak Rinto undang-undang dan publik pasti kompetensinya kan di bidang akuntansi, Iya, iya, ya. iya. Di bidang lain Pak Rinto dan Pak Awan dia nggak mungkin di bidang kedokteran, nggak mungkin juga di bidang hukum, ya, pasti di bidang akuntansi. Sangat spesifik. Begitu juga undang-undang advokat. Pasti kompetensinya di bidang hukum. Kan begitu. Nah, tapi kalau khusus pajak, kompetensinya ini sangat bervariasi dan multidisiplin. Ya, bisa akuntansi, bisa administrasi, bisa juga hukum. Nah, oleh karena itu, urgensinya itu sebenarnya kan eh, akan menjadi tidak terlihat jelas karena apa? Karena perumusan masalah kompetensinya pun belum disepakati. Ya, selama ini, nah ini lagu baru lagi nih Pak Rinto dan Puan. Nah, ini lagu-lagu lamanya adalah yang bisa menjadi kuasa itu harus berlatar belakang akuntansi, alias AK atau sekarang SAK. Maka, iya, Nah, iya, iya. ya, agak keliru itu, ya kan? Lagunya nggak SAK, harusnya lagunya SAK, kemudian apa namanya SA sarjana administrasi atau SH sarjana hukum. Nah, jadi lagunya jangan SAK saja, Pak Rinto dan Pak Awan, ya kan? Terus diganti dong lagunya karena tadi diatur oleh 3 fakultas. Nah, oleh karena lagunya sangat banyak, kompetensinya itu multidisiplin, maka sangat susah juga untuk merumuskan undang-undang konsultan pajak karena Ya. kompetensinya bervariasi. Ya, artinya apa? Perlu ada kesepakatan dari
3 pengampu disiplin ilmu ini. Maka Menteri Keuangan harus mengundang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya akuntansi, mengundang Fakultas Ilmu Administrasi, mengundang Fakultas Hukum. Jangan kemudian berbesar hati karena hanya mengundang STAN saja. Wah, sudah cukup lah ini, dari STAN aja masukannya apa. Ya kan nggak bisa. Ya, karena tadi adanya multidisiplin. Nah, kalau itu belum bisa dilaksanakan, maka perumusan undang-undang itu menjadi jauh dari kenyataan. Nah, yang kedua yang disoroti oleh penulis adalah mengenai pengawasan. Kalau undang-undang konsultan pajak diundangkan, maka konsultan pajak menjadi profesi. Kalau ini menjadi profesi, maka ada konsekuensinya, yaitu pengawasan. Pengawasannya bagaimana? Tentu pengawasannya kan harus ada, ya, pengawasan dari organisasi. Dan pengawasan itu tidak bisa kemudian menjadi tebang pilih. Kenapa demikian? Karena begini, Pak Rinto dan Pak Awan. Kita tahu ada 4 organisasi konsultan pajak di negara kita. Dan ternyata berdasarkan penelusuran daripada kami ya di P5I, ternyata ada konsultan pajak yang sudah jadi terpidana tetap bisa praktek. Nah, pertanyaannya, di mana pengawasannya kalau itu adalah benar-benar profesi yang diatur dalam undang-undang? Ya, kalau kemudian ada konsultan pajak menjadi terpidana dan tetap bisa praktek, maka pengawasan itu kan tidak jalan. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya itu diundangkan kalau tidak bisa dilaksanakan pengawasannya. Ya, mungkin Pak Rinto dan Pak Wan juga tahu bahwa konsultan pajak yang terpidana pun ada yang jadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Ya, itu sudah bisa dilihat ya kan secara online, kan begitu. Nah, tapi kita nggak mau fokus di pengadilan pajak karena itu bukan domainnya konsultan pajak. Meskipun orangnya sama, meskipun profesinya kan juga berasal dari sumber yang sama gitu ya. Yaitu konsultan pajak jadi kuasa hukum. Tapi yang saya mau katakan, pengawasannya juga belum maksimal. Kalau mau diundangkan, pengawasannya harus maksimal. Ya. Nah, kemudian ini juga menjadi persoalan tambahan ketika belum ada konsultan pajak yang sudah jadi terpidana, tapi kemudian belum dihukum dan hukumannya juga belum jelas ya dipublikasikan kepada masyarakat ya. Nah, kalau mau diterapkan berdasarkan undang-undang ya tentu publikasinya harus secara komprehensif begitu ya. Nah, saya mau berikan contoh nih. Ada contoh kasus advokat yang diduga melanggar kemudian kode etik ya ketika bersidang ya. Kemudian advokat tersebut kan dicabut izinnya oleh Mahkamah Agung dan itu terpublikasi kan ya. Nah, tapi kok sepertinya saya belum melihat itu untuk konsultan pajak, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya. Nah, itu di mana publikasinya? Kalau konsultan pajak terpidana itu kemudian dipublikasikan dan tidak bisa lagi praktek karena alasan menjadi terpidana. Nah, itu juga yang disoroti oleh penulis ya. Nah, dari tulisan tersebut ya menurut saya apa yang disampaikan oleh penulis tersebut cukup masuk akal dan relevan begitu ya. Karena beliau sendiri adalah mantan pegawai DJP eselon 3 dan tentunya adalah juga konsultan pajak. Tapi beliau menyoroti bahwa urgensi itu belum terlalu penting karena kalau itu dipaksakan ya selain daripada konsultan pajaknya belum siap juga pihak-pihak yang berkaitan dengan itu juga belum siap ya termasuk pengawasannya tadi kemudian juga pihak eksternal dari kampus ya mengenai kompetensi yang harus disepakati ya sebagai seorang konsultan pajak itu juga belum mencapai titik kesepakatan. Jadi memang urgensinya masih sangat jauh sekali. Dan lagi-lagi saya harus sependapat dengan penulis karena kepentingan politiknya belum mendukung Pak Awan dan Pak Rinto ya. Kalau ini diundangkan, maka perdebatan di kantor pajak ya di Kanwil, di kantor pusat akan tereskalasi. Kalau itu tereskalasi, bisa saja ya pendapatan negara dari pajak juga berkurang. Kenapa? Karena konsultan pajak akan secara totalitas membela atau membantu wajib pajak. Tidak ada lagi yang namanya mitra kalau sudah dilindungi oleh undang-undang, Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, karena yang namanya profesi itu kan bebas, merdeka dan mandiri. Ya, contohnya advokat, siapa yang bisa mengintervensi kan tidak ada. Kan begitu. Nah, kalau ini sudah terjadi pada konsultan pajak,
Ya maka tentunya mereka menjadi mandiri. Kalau menjadi mandiri kan tidak lagi bisa jadi mitra, Pak Awan dan Pak Rinto. Kalau Ya. tidak bisa jadi mitra, gimana dengan target KPP, Pak Rinto dan Pak Awan? Bagaimana dengan target Kanwil? Ya, bagaimana dengan target kantor pusat? Dan yang paling utamanya, apakah P2PK masih punya taring? Kalau konsultan pajak sudah disahkan berdasarkan undang-undang, bukan lagi berdasarkan kewenangan Kemenq melalui P2PK. Demikian Pak Awan dan Pak Rinto. Baik, siap. Terima kasih Pak Rey, sangat lengkap sekali ya. Jadi kompetensinya masih belum jelas nih, dan Kemenkeu sendiri masih belum jelas konsultan pajak ini mau dibawa kemana. Nah, silakan sekarang minta informasi dari Pak Rinto nih, bagaimana pendapat IWPI mengenai Undang-Undang Konsultan Pajak yang masih belum tahu arahnya nih Pak. Ya, terima kasih Mas Awan, Pak Are. Kalau saya sebagai wajib pajak Mas, ya, sebagai pengusaha Mas, sangat-sangat tidak setuju Mas memang dengan adanya undang-undang konsultan pajak Mas. Karena apa Mas? Gini Mas, pajak itu kalau nanti ada undang-undang konsultan pajak, pajak akan dibuat semakin rumit. Mas. Jadi kita wajib pajak mau bayar pajak, kita malah nggak bisa, kita tergantung orang lain, kan konyol Mas. Gitu Mas. Jadi kalau bisa memang undang-undang konsultan pajak ini tidak usah saja Mas, tinggal tugasnya negara, pemerintah bersama dengan DPR membuat aturan yang sederhana dan mudah dijalankan. Nanti yang diperlukan wajib pajak ini Mas adalah kuasa hukum pajak yang mau mendampingi saat ada sengketa di dunia perpajakan. Mas Awan. Kalau ada nanti undang-undang konsultan pajak, nanti negara malah kesulitan lagi Mas mencarikan pekerjaan orang-orang konsultan pajak ini Mas. Antara ini gimana nanti? Oh, berarti aturan pajaknya harus semakin diperumit biar jadi proyek lagi Mas, jadi proyek kajian, jadi proyek sosialisasi. Itu yang terjadi Mas. Di dunia saya pengadaan barang dan jasa pemerintah Mas, ternyata Mas yang saya kaget, ternyata orang-orang ini senang kalau aturan semakin rumit Mas, karena jadi proyek lagi Mas untuk sosialisasi aturan baru. Padahal cuma dirubah pasal berapa pasal aja udah ada atau penerbitan perlem ketua LKPP atau ini kalau dalam hal ini misalkan peraturan dirjen pajak itu kan nanti jadi proyek sosialisasi Mas. Akhirnya kan wajib pajaknya, loh ini sebenarnya pajak ini untuk wajib pajak biar gampang bayarnya atau memang hanya untuk nggak butuh uangnya wajib pajak kan gitu Mas. Seperti itu Mas Awan. Jadi aturan pajak harus disederhanakan. Jadi kalau sudah sederhana tidak diperlukan konsultan pajak, wajib pajak semaksimal mungkin bisa melaporkan pajaknya sendiri. Nah, tugasnya diaktifkan lagi di KPP Mas ya untuk apa? Konseling itu Mas ya, AR itu untuk konseling itu biar semakin mudah dan yang diperlukan wajib pajak adalah nanti saat terjadi sengketa Mas Awan itu di sengketa perpajakan itu dibutuhkan kuasa hukum pajak itu seperti itu Mas Awan. Oke, baik, siap. Hmm. Terima kasih informasinya Pak Rinto ya dan Pak Rey. Ya. Mudah-mudahan ada jalan terang mengenai masalah Undang-Undang Konsultan Pajak ini. Baik, makasih Pak Rey, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke Terima Mas. kasih.